Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di dalam gua batu, Cukuangseng menatap pil itu, matanya berbinar-binar. Benda ini dapat meningkatkan seni bela diri seseorang ke tingkat yang lebih tinggi. Efek ajaib seperti ini tidak dapat dipercaya. Awalnya, aku tidak yakin apakah aku bisa menggunakannya pada kultivasi iblis Disa. Tapi sekarang seharusnya aku yakin. Cukuangseng tersenyum tipis saat berkata dengan ekspresi berapi-api. Meskipun pil emas kaisar memiliki efek meningkatkan ranah seni bela diri, kultivasi tubuh iblis Disa terlalu mendalam. Ia tidak memiliki jaminan mutlak bahwa pil emas kaisar dapat meningkatkan ranah tubuh iblis Disa. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak pernah berani memurnikannya, karena jika gagal, pil itu akan hilang. Untungnya, tubuhnya telah diperkuat beberapa kali lipat setelah ditempa oleh cairan emas. Dan pemahamannya tentang metode kultivasi tubuh iblis Disa juga telah mencapai tingkat baru. Jadi sekarang dia hanya membutuhkan kesempatan untuk menerobos ke tahap berikutnya dalam kultivasi tubuh iblis Disa. Konon, semakin dalam orang seseorang mengelola tubuh iblis Disa, semakin aneh jadinya. Dan dia juga bisa mendapatkan beberapa metode unik lainnya. Cukuangseng tersenyum tipis, tetapi gejolak di wajahnya tak dapat disembunyikan. Memikirkan hal ini, dia menjadi sedikit tidak sabar. Dia lalu menutup matanya sedikit untuk mulai berlatih. Beberapa jam berlalu seperti ini, dan ketika dia menyesuaikan kekuatannya ke puncak, matanya perlahan terbuka. Sekarang giliranmu. Cukuangseng menggoyangkan telapak tangannya, dan pil emas kaisar berubah menjadi sinar cahaya, lalu melesat ke dalam mulutnya. Saat pil kaisar emas memasuki tubuhnya, langsung berubah menjadi kekuatan murni yang menyebar di tubuhnya. Pada saat ini, pikirannya tampak bergetar, dan pemahamannya menjadi lebih mudah. Ini benar-benar berhasil. Cukuangseng segera menenangkan pikirannya, berpegang teguh pada sedikit pemahaman itu, dan perlahan-lahan membenamkan dirinya di dalamnya. Dunia di dalam depan matanya seakan berubah. Udara langsung berfluktuasi. Lapisan kabut menghilang, dan sebuah patung iblis raksasa muncul di hadapannya. Patung iblis berdiri setinggi 10.000 kaki, bagaikan pilar yang menjulang tinggi ke langit, menembus seluruh awan. Di permukaannya, terdapat garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya. Garis-garis ini bergerak sedikit, seolah memiliki semacam spiritualitas, memancarkan aura iblis yang menakutkan. Apakah ini patung iblis kedua? Cukuangseng menatap patung iblis itu dengan kagum. Dia tahu bahwa selama dia dapat memahami misteri patung iblis ini, dia akan mampu memanggilnya keluar. Memikirkan hal ini, pikirannya mengembun menjadi tubuh ilusi. Perlahan-lahan turun di depan patung iblis dan perlahan-lahan duduk bersila. Selanjutnya, dia hanya perlu memahaminya. Cukuangseng perlahan menutup matanya, lalu membentuk segel dengan kedua tangannya. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, baik sosok ilusi yang duduk bersila di depan patung iblis maupun tubuh aslinya, dia duduk tidak bergerak di tanah, seperti biksu dua yang sedang berdoa. Saudara Cu, belum ada gerakan. Mungkinkah ada terobosan lain? Xiaoyan menatap batu raksasa itu, matanya sedikit berkilat. Puluhan orang telah berkumpul di sekelilingnya. Rupanya, setelah 3 hari pemulihan, semua orang telah pulih sepenuhnya.
Aku tidak yakin, tapi melihat situasinya, ini memang memungkinkan. Lan Feng menggelengkan kepalanya. Sesaat, semua orang yang hadir memusatkan perhatian mereka pada gua di dalam batu besar itu. Mereka samar-samar merasakan aura luar biasa kuat yang memancar dari dalam. Tunggu sebentar, Juyan menggelengkan kepalanya. Dalam situasi saat ini, mereka hanya bisa menunggu di sini. Dan tidak masuk akal secara membabi buta untuk memeriksa agar tidak mengganggu kultivasi Cukwangsheng. Sehari berlalu kembali. Langit perlahan menggelam dan ada tanda akan datangnya badai. Merasakan rasa penindasan yang tak terlihat menyebar kemana-mana. Wajah semua orang menunjukkan keterkejutannya. Dengan keributan sebesar itu, apa yang sebenarnya dilakukan oleh orang itu? Soyan lalu menatap langit. Saat itu, awan gelap berkumpul dan angin kencang berhembus. Hanya ada kemungkinan kilat dan guntur. Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, suara guntur terdengar di balik awan gelap. Aura dahsyat memenuhi udara, dan cahaya menyilaukan berkelebat ke langit dari waktu ke waktu. Ada gerakan. Semua orang langsung menatap langit. Awan gelap bergulung-gulung di sana, memancarkan semacam energi iblis. Lalu mereka melihat awan gelap menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan sepotong langit. Begitu langit muncul, ia pecah seperti cermin. Dengan retakan menyebar seperti jaring laba-laba ke segala arah. Dalam sekejap mata, sebuah lubang hitam raksasa muncul di hadapan semua orang. Di dalamnya, angin dingin menderu dan energi iblis yang dahsyat mengalir keluar. Ada sesuatu yang keluar dari situ. Suyan berseru dan semua orang pun mengangguk. Saat melihat sebuah patung iblis besar muncul dari energi iblis yang melonjak. Begitu patung itu muncul, dunia dipenuhi dengan energi iblis. Langsung berubah menjadi lautan energi iblis yang bergelombang. Lihat di samping itu, pupil mata semua orang tiba-tiba mengecil. Di balik patung iblis pertama, energi iblis kembali mengembun. Dan sebuah patung iblis dengan bentuk yang sama perlahan terbentuk. Dalam sekejap, energi iblis di dunia ini melonjak liar, seolah-olah kiamat telah datang. Dua patung iblis, semua orang saling berpandangan. Ekspresi mereka penuh ketakutan. Mereka tidak asing dengan hal semacam ini, karena mereka pernah bertarung bersama Cukwangsheng. Sebelumnya, sekuat apapun musuhnya, mereka akan langsung hancur berantakan di depan patung iblis. Pada saat itu, hanya ada satu patung iblis, tetapi sekarang ada dua. Batu besar itu langsung meledak, dan sesosok muda terbang ke langit, lalu melayang di bawah patung iblis. Pada saat ini, Cukwangsheng dikelilingi oleh energi iblis, dan aura mengerikan langsung menyapu. Dengan latar belakang dua patung iblis, ia tampak seperti dewa iblis yang turun dari langit. Dia perlahan mengangkat kepalanya, lalu menatap dua patung iblis yang terhubung ke pikirannya. Matanya dipenuhi dengan gairah yang membara. Dia akhirnya berhasil memanggil patung iblis kedua. Dengan penuh semangat, ia mengangkat tangannya untuk menyentuh kedua patung iblis itu. Saat itu, ia merasakan kekuatan di tubuhnya menjadi tak terkendali. Perasaan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tubuhnya, membawa darahnya langsung mendidih. Wajah Cukwangsheng tampak tertegun sejenak. Kemudian tawa yang tak terkendali terdengar, bergema untuk waktu yang lama. Seni bela diri kultivasi tubuh iblis Disa ini adalah metode terkuatnya. Sekarang, setelah ia melangkah lebih jauh, bagaimana mungkin ia tidak merasa gembira? Mulai saat ini, efektivitas tempurnya melonjak beberapa tingkat lagi. Energi iblis melonjak memenuhi ruang, dan kekuatan dahsyat melonjak,
seolah-olah membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Saat ini, Chu Kuang-seng berdiri di bawah patung iblis, perlahan-lahan membuka lengannya, dan tawanya yang jernih bergema seperti guntur, menarik perhatian banyak orang. Mengelola tubuh iblis Disa ini sungguh terlalu sulit. Setelah sekian lama sejak ia mendapatkannya, ia baru saja mengelolanya ke tingkat kedua. Semua ini masih jauh dari tingkat akhir, karena terdiri dari 72 patung iblis. Namun, dia sangat yakin bahwa suatu hari dia akan mampu memanggil 72 patung iblis itu untuk menyatukan sepenuhnya ke dalam tubuhnya dan melangkah ke alam tubuh dewa. Setelah beberapa saat, Chu Kuang-seng menekan kegembiraan batinnya dan perlahan-lahan turun ke puncak gunung. Ia melambaikan lengan bajunya dan energi iblis yang melonjak perlahan menghilang. Seluruh dunia kembali tenang dan segudang sinar cahaya bersinar turun menerangi ruang. Chu Kuang-seng menatap Zuyan dan yang lainnya, lalu tersenyum kecil. Maaf, membuat kalian menunggu lama. Setelah mendengar kata-katanya, Zuyan dan yang lainnya akhirnya sadar kembali. Mereka menatap pemuda di depannya dengan kagum. Selamat, saudara Chu. Selamat. Yang lainnya pun turut membungkuk dan berkata demikian. Chu Kuang-seng melambaikan tangannya, tetapi tidak menyembunyikan senyum di wajahnya. Pada saat ini, dia masih bersemangat dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Semuanya, haruskah kita berangkat? Katanya sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Zuyan mengangguk lalu melihat ke kejauhan. Di sana, ia samar-samar merasakan hembusan energi mayat mendekat. Ras mayat, dia tersenyum. Kilatan cahaya melintas di matanya. Lalu dia menatap Chu Kuang-seng dan terbang keluar gunung. Melihat ini, yang lainnya pun mengikutinya, lalu menghilang di kejauhan. 3 hari kemudian, jarak terbang makin jauh, langit di kejauhan pun makin gelap. Bau mayat menyengat menyerbu mulut mereka, membuat semua orang merasa tak nyaman. Wajah Chu Kuang-seng menjadi serius. Ia memperlambat laju kendaraannya sedikit dan menatap ke depan dengan waspada. Tanah di sini perlahan berubah menjadi putih keabu-abuan. Tak ada rumput dan tak ada pepohonan, dimanapun sejauh mata memandang. Semuanya terlihat gersang dan tampak sangat tandus. Semuanya hati-hati, kata Chu Kuang-seng menoleh ke belakang. Mereka telah memasuki wilayah ras mayat, dan tidak seorang pun dapat memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua orang mengangguk. Kekuatan mereka perlahan mengalir dalam tubuh mereka membentuk pertahanan. Dalam suasana yang agak menegangkan itu, sekelompok orang dengan hati-hati terbang di atas bumi yang berwarna abu-abu putih menuju kejauhan. Sepanjang perjalanan, energi mayat semakin pekat. Tetapi yang mengejutkan mereka adalah mereka tidak bertemu satupun anggota ras mayat yang kuat. Semuanya tampak sangat tenang, begitu tenang hingga terasa agak aneh. Pada saat ini, tatapan Chu Kuang-seng tiba-tiba berfokus. Dan dia tiba-tiba melihat ke depan, pupil matanya langsung mengecil. Di ujung pandangannya, tampaklah sebuah kota besar. Kota itu luar biasa megahnya, dan orang-orang berdatangan dari segala penjuru dan berkumpul di kota itu. Bagaimana mungkin kota makmur seperti itu berada di wilayah ras mayat? Ekspresi Chu Kuang-seng tampak bingung. Situasi di hadapannya sungguh aneh. Di wilayah ras mayat yang dipenuhi energi kematian ini, terdapat kota yang ramai. Ini terasa sangat jangkal. Mungkinkah ada yang aneh? Dia menarik nafas dalam-dalam. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi lebih berhati-hati.
Mereka terbang menuju kota yang jauh dengan kewaspadaan penuh. Semakin dekat jaraknya, suasana semakin meramai, membuat mereka merasa tiba di kota makmur. Namun, bau mayat yang pekat dan menyebar di sekelilingnya sebagai lapisan kabut menyelimuti hati semua orang. Kalau saja kota itu tidak terletak persis di jalan utama menuju tangga surga, mereka tidak akan mau ke sana sama sekali. Mata Cukwaseng berkilat, dan ketika dia hanya berjarak 100 kaki dari kota, sosoknya perlahan turun dari udara. Berhenti, dia melambaikan tangannya ke belakang, dan semua orang langsung berhenti dan melihat ke depan dengan waspada. Dari jarak sedekat itu, mereka semakin merasakan keanehan kota itu. Perasaan yang tak terlukiskan, namun membekas di hati mereka dan tidak bisa dihilangkan. Tak seorang pun berbicara, tetapi kewaspadaan mereka semakin meningkat. Tatapan Cukwaseng perlahan menyapu kerumunan orang yang datang dan pergi. Siapakah orang-orang ini? Dia mengalihkan pandangannya ke ujung keramaian. Pupil matanya sedikit mengecil. Tempat ini dipenuhi energi mayat dan sangat dingin, seolah-olah tempat mayat dibangkitkan. Tidak, mereka sama sekali bukan manusia. Jantung Cukwaseng tiba-tiba berdebar kencang. Mendengar ini, semua orang langsung terkejut. Tetapi hasil ini sepenuhnya sesuai dugaan mereka. Bayangkan saja, di suatu tempat yang penuh dengan energi mayat, mereka melihat sekelompok orang dan kota yang aneh. Keanehannya terlihat jelas dengan sendirinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Liu Tianbian dengan ekspresi serius. Jika begitu banyak mayat yang marah, konsekuensinya akan sulit untuk dihadapi. Cukwaseng menghela nafas pelan, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak ada cara yang baik. Kita harus pergi dari atas, tetapi harus menahan aura. Dan berusaha untuk tidak membuat monster-monster ini khawatir. Mendengar hal ini, semua orang mengangguk. Hanya ini yang bisa mereka lakukan dengan situasi saat ini. Hati-hati, Cukwaseng menggerakkan tubuhnya, naik ke ketinggian dan terbang ke depan. Setelah itu, semua orang segera mengikutinya, terbang menuju kejauhan dengan rasa cemas di hati mereka. Lagi pula, ada puluhan ribu mayat di bawah, dan jumlah mereka sedikit tidak layak disebut di depan mereka. Semua orang merasa gugup. Nafas mereka menjadi jauh lebih lambat. Dan mata mereka terus melihat ke bawah, takut kalau pasukan mayat akan membuat kerusuhan di saat berikutnya. Wajah Cukwaseng terasa dingin. Dia sepenuhnya menahan fluktuasi auranya. Dengan bantuan awan, terbang dengan hati-hati menuju kejauhan bersama yang lainnya. Selama mereka melewati kota ini, mereka bisa berjalan selama beberapa hari lagi dan melintasi wilayah ras mayat ini. Dengan begitu, keselamatan mereka akan jauh lebih baik. Semua orang bergerak maju dengan hati-hati, dan sebelum mereka menyadari, mereka telah tiba di atas kota. Melihat ke bawah, tampak kota yang sangat biasa makmur. Kerumunan orang berdesakan di dalamnya. Keriuhan membumbung tinggi ke langit, membuatnya tampak seperti kota normal. Akan tetapi, semua ini tampak sangat aneh di mata mereka, dan kulit mereka pun menggigil. Itu manusia? Pada saat ini, pupil mata Cukwaseng tiba-tiba mengecil, dan dia menatap tajam ke suatu tempat di kota. Di sana, dia melihat beberapa sosok dengan aura murni. Orang-orang ini berbaur dengan kerumunan, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Terima kasih.